Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Keluyuran. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang ultrasonic testing yang biasa disebut UT. UT ini yaitu salah satu metode NDT, yaitu untuk pengecekan ketebalan pipa atau pengecekan lasan pipa atau lasan plat. Saya ilustrasikan sedikit mengenai mengapa UT ini penting dilakukan. Karena jika sebuah pipa atau sebuah bangunan konstruksi di sebuah oil and gas tidak dilakukan pengecekan, bisa jadi pada saat penipisan pipa atau pengurangan karena korosi tidak diketahui. Jadi sangat penting dilakukan. Makanya nanti akan kita bahas bagaimana cara untuk mengecek ketebalan pipa. Jika pipa itu sudah beroperasi beberapa tahun, itu pipa akan berkurang thickness-nya. Makanya kita harus cek secara berkala, biasanya tiap 6 bulan sekali kita cek, agar kita tahu berapa sisa thickness yang ada di pipa tersebut, agar untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pipa yang ada pada oil and gas. Saya ilustrasikan dulu gimana kerja ultrasonic testing. Ultrasonic testing ini adalah pemanfaatan gelombang suara. Gelombang suara biasanya frekuensinya megahertz yang kita gunakan di sini. Jadi ilustrasinya gini. Jika kita bersuara di udara, dan jika di sini ada tembok, maka suara ini tidak akan memasuki tembok, tapi suara ini akan mental ke kita. Makanya kita bisa dengar suara kita sendiri pada saat kita teriak ke tembok. Itu ilustrasinya ultrasonic seperti itu. Jadi ultrasonic ini kita memanfaatkan gelombang suara, di mana gelombang suara tersebut ada persamaannya, yaitu panjang gelombang suara sama dengan velocity dibagi dengan frekuensi berapa yang kita berikan untuk gelombang tersebut, gitu. Tahu stainless steel, biasa yang digunakan untuk perpipaan yang ada di oil and gas itu, kalau nggak carbon steel ya stainless steel, atau nggak duplex biasanya. Itu ilustrasinya gini. Sama umpamanya ilustrasi sederhananya yaitu ultrasonic, kita memanfaatkan gelombang suara. Kita ilustrasikan seperti kita main bola bekel. Jadi jika kita melempar bola bekel ke bawah, maka bola bekel akan naik lagi ke posisi semula. Setelah dari posisi semula dia turun lagi, dia akan lebih rendah, energinya lebih kecil. Dia turun lagi, lebih rendah lagi, dia turun lagi, lebih rendah lagi, sampai habis. Ilustrasinya seperti itu. Oke, itu saja mungkin sedikit keterangan tentang ultrasonic. Kita langsung saja mempraktekkan bagaimana sih caranya dan alat apa yang kita gunakan. Biasa kita menggunakan alat ini, Epoch ST, alat untuk mengukur ketebalan pipa atau mencari cacat yang ada pada lasan. Alat ini sudah cukup canggih di zaman sekarang ya. Langsung aja kita nyalakan. Kemudian alat selanjutnya yaitu blok kalibrasi, agar kita tahu alat ini akurat apa enggak. Jadi blok kalibrasi ini sudah bersertifikat, di mana di sertifikat tersebut itu tertulis
ketebalan plat ini, blok kalibrasi ini setebal 12,5 mm. Kemudian ada lagi bahan yang kita alat yang kita gunakan yaitu mistar, nanti untuk mengukur bener nggak sih ini 12,5, ini untuk mengukur manual ya. Kemudian ini transmitter kita, yaitu berupa kabel. Di sini saya memakai kabel twin karena probe-nya probe twin. Ini probe normal yang twin untuk pengecekan thickness atau ketebalan. Jadi twin itu ada dua dia. Ini ada dua. Di sini ada dua, ada transmitter, ada receiver. Yaitu kalau transmitter itu dia mengirim data ke benda uji, kemudian dari benda uji akan melontar balik ke alat, jadi receive ke alat. Itu penjelasan singkatnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini alatnya udah ini apa enggak? Udah nyala. Nah, kebetulan kemarin saya pakai untuk pengecekan lasan, jadi saya menggunakan probe yang ada sudutnya. Kebetulan sekarang kita mencoba untuk kalibrasi agar alat ini benar nanti saat digunakan untuk pengecekan ketebalan pipa. Jangan sampai pipa yang kita cek itu tebalnya seumpamanya 10 mili, nanti setelah kita cek ternyata ketebalannya 15 mili, berarti kalibrasinya nggak betul dong, karena di data 10 mili kok pas kita cek 15 mili, berarti kalibrasinya nggak benar. Oleh karena itu kalibrasi ini sangat penting untuk sebuah alat untuk pengecekan. Langsung saja kita praktekkan. Kita colokkan. Untuk satu, di sini ada tulisannya R, ini untuk receiver, jadi untuk penerima data. Yang kedua ada T sama R, yaitu T untuk receiver, transmitter, untuk R itu receiver. Langsung aja kita colokkan. Ini sama aja, mau colokkan di mana, mau colokkan di manapun sama aja, karena alat akan membaca secara otomatis. Oke. Nah, sudah terbaca. Karena kemarin ini sudutnya masih 70, sekarang kita rubah sudutnya, karena ini sudutnya 0 normal, kita rubah sudutnya. Sini ada tulisannya, kalau di alat ini ada tulisannya angel, ini sudut, kita rubah jadi 0. Oke. Setelah itu kita hilangkan DAC nya. Simak terus. Kita off kan dulu, kita normalkan semua alatnya. Nah, ini kemarin karena dia memakai probe single, sekarang kita pakai probe twin. Kita ganti dari PE ini pulse to echo menjadi dual. PE kita ganti menjadi dual, ya kan enggak? Kita ganti menjadi dual. Oke. Setelah dual akan berubah. Nah, setelah itu gainnya kita setting, karena kemarin di AC, jadi ini ada penambahan gain. Ini gain itu seperti volume lah kalau di radio, jadi semakin besar gainnya, sinyal yang kita dapat atau pulsa yang kita dapat semakin gede. Kita off kan dulu. Nah, setelah itu karena ini terlalu besar, langsung kita kecilkan. Nah, ini tadi kan
panjang gelombang itu sama dengan velocity dibagi frekuensi kalau nggak salah. Kalau saya salah bisa mohon maaf, karena ya agak lupa lah. Untuk panjang gelombang itu velocity per frekuensi. Nah, di sini velocity-nya untuk carbon steel itu, kalau velocity ada tabelnya. Jadi kebetulan untuk yang kita pakai sekarang itu carbon steel. Carbon steel itu kalau nggak salah velocity untuk grup normalnya antara 5.900 sampai 6.000. Jadi kita ganti, di sini sudah ada tombol pel itu velocity, langsung kita ganti 5.900, ada pilihannya. Oke, kemudian kita harus lihat bener nggak ini adalah pulsa pertama, kita ganti dulu setupnya, karena ini setupnya masih untuk yang pro sudut. Jadi kita kalau mau tahu ketebalannya yaitu pakai ini gate 1, nanti kita set menjadi thickness yang pertama. Untuk pulsa pertama itu kayak yang di ilustrasi ini tadi, itu pulsa pertama, pulsa kedua, pulsa ketiga. Jadi nanti untuk yang gate garis yang pertama itu kita set ke pulsa yang pertama, sini. Kemudian gate yang kedua, ini gate 1, untuk gate yang kedua kita set ke pulsa kedua. Oke, gate yang pertama kita set thickness pertama. Untuk gate yang kedua kita set untuk thickness yang kedua. Untuk pembacaan yang ketiga kita set, yaitu gate yang kedua dikurangi dengan gate yang pertama. Nah, ini untuk echo to echo, jadi dia akan menyeberangi, jika menyeberangi sebuah coating atau cat atau painting. Jadi dia tidak membaca paintingnya, dia langsung membaca berapa thickness yang ada di plat atau pipa tersebut atau benda uji. Oke, langsung saja kita back, nanti akan berubah. Nah, ini 10, ini pembacaannya nanti di atas ini. Oke, langsung kita ke zeronya kita nolkan dulu agar tahu apakah benar ini adalah pulsa pertama. Kita nolkan dulu. Oke, gate-nya kita turunkan lagi. Oke, nah setelah itu kita ke blok kalibrasi ini. Blok kalibrasi ini sudah di set, yaitu ketebalannya 12,5. Jadi ini nanti kita kalibrasi ketebalan 12,5. Langsung aja. Ini adalah koplan, yaitu untuk transfer soundpad ke benda uji. Jika dia kena udara, dia nggak bisa masuk ke benda uji. Ini koplan saya pakai CMC, yaitu bahan roti yang biasa untuk mengentalkan makanan. Saya campur dengan air, langsung kita taruh di blok kalibrasi ini. Nah, karena ini pembacaannya pulsa pertama 34,2, berarti salah, harus kita kalibrasi menjadi 12,5 seperti apa yang sudah
ditunjukkan oleh sertifikatnya blok kalibrasi ini. Untuk gate yang kedua kita setup, kita aktifkan gate yang kedua, kita on kan. Oke, kita on kan gate yang kedua. Ini udah keluar gate yang kedua. Kita geser, oh sorry, kita geser ke depan ya, segini dulu. Nah, langsung kita kalibrasi. Cara kalibrasinya yaitu untuk gate yang pertama ini, nanti pertama kita sentuhkan ke gen yang pertama, setelah itu kedua kita sentuhkan ke gen kedua. Simak terus penjelasannya. Kita besarkan dulu gennya agar mudah ya. Oke, untuk yang pertama yaitu ketebalan pertama. Jadi dari ketebalan ini pas turun dia baca, pas balik dia baca. Jadi pas turun itu 12,5, pas balik 25. Langsung aja kita kalibrasi. Begini caranya kalibrasi untuk alat Epoch ST ini. Jadi setiap alat itu biasanya tombolnya beda tergantung alatnya. Jadi tapi intinya sama aja. Kita tombol ini kal, ya tulisannya kal ini kalibrasi. Dia akan aktif di sini kalibrasi. Oh ya, sebelumnya saya terangkan dulu masalah ini. Ada RNG ini, rank. Jadi rank itu kayak sebuah ruangan lah, kayak sebuah penggaris gini. Nah, seumpamanya ini kita set ranknya di 10. Nah, 10 ini seumpamanya 10 itu 100, seumpamanya rank 100. Nah, kalau benda uji kita itu 50 samanya, benda uji kita itu 50 mm, samanya ini 100 mm lah. Benda uji kita 50 mm, maka pulsa yang akan kita tunjukkan, yang akan ditunjukkan oleh alat tersebut itu akan dua pulsa. Jadi seperti ruangan ya. Kalau benda uji kita 25 mm dan rank yang kita set itu 100 mm, maka yang keluar ada 4 pulsa. Nah, langsung saja kita set rank kita menjadi 100. Nah, ini per ruang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti per ruang ini 10, karena kita 100, per ruang ini 10 mm, 20 mm, 30 mm sampai 100 mm. Langsung kita kalibrasi. Ini sudah aktif kalibrasinya. Langsung kita kalibrasi velocity-nya 12,5 untuk pulsa pertama. 12,5. Oke, langsung kita continue. Setelah itu kita arahkan gate yang pertama ke sinyal kedua. Dia sudah berada di sinyal kedua. Kita set zeronya, jadi kalibrasi sudah aktif. Kita set zeronya pulsa kedua yaitu 25. Oke, kita calculate. Nah, dia sudah terset up. Harusnya pulsa pertama itu
12,5 nanti. Kita cek lagi, pulsa pertama 12,5. Nah, kita butuh lagi untuk pembacaan jika dia serukut, yaitu menyeberangi coatingan, menyeberangi cat. Kita butuh pulsa kedua agar kita bisa serukut. Oke, nah serukutnya segini 12,48, kita 12,5 lah. Nah, ini sedikit keterangan tentang bagaimana cara kalibrasi alat Epoch ST. Terus sedikit keterangan tentang bagaimana untuk pengecekan ketebalan pipa pada suatu pipa oil and gas. Jadi kita ukur secara manual, benar nggak sih 12,5? Nah, ya kelihatan nggak? Sekitar 12,5 ya. Nah, oke. Dan yang kita ukur di sini tadi menunjukkan 12,45, sekitar segitulah, 12,5 aktualnya segitu. Itu saja penjelasan dari saya saat ini. Kapan-kapan kita sambung lagi mengenai ultrasonic. Masih banyak lagi tentang ultrasonic. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, akan tanya ke yang expert, yang lebih expert lah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.